Shalom kekasih Tuhan. Bagi kekasih Tuhan yang ingin mendengar khotbah pengajaran firman Tuhan, bergabung dengan channel saya dan jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kekasih Tuhan. Saya percaya hari ini kekasih Tuhan masih tetap semangat di dalam Tuhan. Saya juga berdoa agar supaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan dengan berkat kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah di dalam kehidupan kekasih Tuhan dimanapun berada. Dan saya percaya hari ini kekasih Tuhan juga masih semangat untuk belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itulah yang akan menguatkan setiap kita. Nah, kekasih Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu tema firman Tuhan, yaitu berkat bagi hati yang bersih. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman-Mu. Roh Kudus berikan bagi kami hikmat akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan yang sebentar kami akan pelajari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berkat bagi hati yang bersih. Kita buka di dalam Matius 5 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kekasih Tuhan, ucapan berbahagialah ini sangat penting. Bahkan di dalam keseluruhan Alkitab, ucapan berbahagialah ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Buat apa kita hidup tanpa kita merasakan kebahagiaan di dalam kehidupan kita? Nah, kekasih Tuhan, kebahagiaan itu tidak harus diukur dengan kekayaan harta yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita memiliki hati yang bersih, yang suci hatinya, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kebahagiaan itu akan menjadi sempurna ketika kita melihat dan berjumpa dengan Tuhan secara langsung nantinya. Nah, kekasih Tuhan, dalam Matius 5 ayat yang ke-8, kalau kita baca ayat ini, maka kita menemukan kata suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kekasih Tuhan, kata suci dalam ayat ini ditulis dengan kata Yunani, yaitu kataros. Nah, kataros ini artinya bersih. Nah, kekasih Tuhan, kata kataros ini sering dipakai dalam berbagai hal. Misalnya dipakai untuk baju yang kotor dicuci hingga bersih, dipakai untuk gandum yang dibersihkan dari sekam-sekam dengan bantuan angin, dan biasanya kata ini muncul disertai kata sifat, yaitu akeratos. Nah, kata ini dapat dipakai untuk susu atau anggur murni yang benar-benar tidak ada lagi mengandung air atau logam. Nah, kekasih Tuhan, jadi arti dasar dari kata-kata ros ini adalah tidak tercampur, tidak mengandung benda lain, atau sama sekali murni. Jadi orang yang suci hatinya, yaitu hatinya tidak tercampur, tidak mengandung benda-benda lain, atau sama sekali memiliki hati yang bersih. Nah, kekasih Tuhan, jadi Matius 5 ayat yang ke-8 ini dapat diterjemahkan seperti ini, kekasih Tuhan. Berbahagialah orang yang motivasi hatinya tidak tercampur aduk dengan hal-hal yang lain, karena orang yang demikian itu akan melihat Allah. Nah, luar biasa kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, ungkapan berbahagialah ini meminta agar kita benar-benar memeriksa diri kita secara jujur. Nah, dengan ayat ini, marilah kita memeriksa diri kita ini secara jujur, memeriksa hati kita. Nah, kekasih Tuhan, apa yang harus diperiksa dari diri kita? Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 hal yang perlu kita koreksi, perlu kita melihat, memeriksa hati kita, diri kita. Yang pertama, kekasih Tuhan, apa yang harus diperiksa dari diri kita, yaitu apakah di dalam diri kita ada maksud yang tersembunyi terhadap hal-hal baik yang kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, kalau berbicara motivasi, maka itu berbicara hati kita bersih atau tidak. Nah, kekasih Tuhan, kita harus memiliki hati yang bersih. Maksud dan tujuan
yang bersih ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, hal-hal baik di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita punya maksud yang tersembunyi, punya maksud yang jahat, motivasi yang jahat di balik semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita menolong orang itu harus dengan motivasi tujuan yang benar, bukan dengan motivasi tujuan yang tidak benar. Ada banyak orang yang melakukan hal-hal baik di dalam kehidupannya dengan maksud yang terselubung, dengan tujuan motivasi yang tidak benar. Yang tahu itu hanya kekasih Tuhan sendiri yang tahu. Oleh sebab itu marilah kita memeriksa diri kita, hati kita. Apakah hati kita sudah bersih dari segala maksud, tujuan-tujuan motivasi yang terselubung, ataukah kita masih memiliki hati yang kotor? Kekasih Tuhan, mari kita harus belajar ketika kita melakukan kebaikan dalam hidup kita, harus dengan maksud dan tujuan yang benar, motivasi yang benar. Murni kita membantu orang, murni kita melakukan hal-hal baik di dalam kehidupan kita, karena itu yang diinginkan Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, kita harus memiliki maksud dan tujuan motivasi yang benar, memiliki hati yang bersih ketika kita melakukan segala kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita menolong orang, membantu orang, memberikan sedekah, atau mungkin membantu siapapun, harus dengan tujuan, maksud, motivasi yang benar. Orang yang bersih hatinya pasti memiliki maksud, motivasi, tujuan yang benar. Nah, yang kedua yang harus kita periksa dari diri kita, yaitu apakah hal-hal yang kita lakukan di dalam gereja benar-benar kita tujukan kepada Kristus atau hanya kepada diri kita sendiri. Nah, kekasih Tuhan, ini hal yang sangat penting. Mungkin kita datang ke gereja, kita bisa melayani Tuhan, memberikan bantuan dan sebagainya. Apakah untuk Tuhan atau untuk diri kita? Nah, kekasih Tuhan, ada banyak sekali oknum-oknum hamba Tuhan yang melayani hanya untuk mencari pamor, hanya untuk mencari nama, hanya untuk supaya disanjung, hanya untuk dipuji, dirinya dipuji, wah hebat dan sebagainya. Bukan untuk tujuan untuk kemuliaan Kristus. Nah, kekasih Tuhan, yang harus kita pahami, yaitu apapun hal-hal yang kita lakukan di dalam gereja, baik itu pelayanan ataupun mungkin kita membantu gereja dalam hal-hal pelayanan dengan materi, apapun itu kita harus tujukan kepada Kristus, harus tujukan untuk hormat kemuliaan Kristus, bukan untuk diri kita, bukan untuk mencari kehormatan diri kita. Tetapi apapun yang kita lakukan di dalam gereja, baik itu pelayanan atau apapun, harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang tahu itu hanya kekasih Tuhan yang tahu sendiri. Kalau kita masih memiliki hati yang kotor, hati yang tidak bersih, maka hari ini kita harus membersihkan hati kita, agar supaya apapun yang kita lakukan di dalam gereja, pelayanan-pelayanan kita, atau mungkin apapun yang kita berikan untuk gereja, tujuannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang yang memiliki hati yang bersih, apapun yang dia lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kehormatan dirinya sendiri. Nah, kekasih Tuhan, itu hal yang kedua yang harus kita periksa di dalam diri kita. Hal yang ketiga yang harus kita periksa di dalam diri kita, yaitu apakah kita ke gereja benar-benar untuk berjumpa dengan Tuhan, atau merupakan suatu kebiasaan, rutinitas, atau supaya dilihat orang. Nah, kekasih Tuhan, ini hal juga yang sangat penting. Ada banyak orang datang ke gereja bukan untuk berjumpa dengan Tuhan. Saya pernah dengar seorang teman cerita sama saya, karena pada saat pandemi ini kan banyak gereja tidak melakukan ibadah. Nah, ada satu gereja yang akan membuka ibadah, dan ada seorang ibu memberitahu melalui WA, katanya, "Ibu-ibu, ayo kita ke gereja biar kita berjumpa. Sudah lama nggak jumpa. Ya, biar kita bertemu di gereja. Wah, sudah lama tidak ibadah. Nah, semuanya harus hadir biar kita bisa berjumpa di gereja." Nah, kekasih Tuhan,
Ini tujuan-tujuan yang tidak benar. Kita datang ke gereja itu bukan untuk berjumpa dengan hal-hal lain, tetapi hanya untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalaupun kita harus berjumpa dengan teman, itu ya terjadi dengan sendirinya. Tapi bukan itu tujuan utama. Nah, tujuan utama kita datang ke gereja yaitu hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, hanya untuk bertemu dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Nah, kekasih Tuhan, orang yang memiliki hati yang bersih, maka ketika dia datang ke gereja, dia hanya mencari Tuhan. Dia hanya ingin berjumpa dengan Tuhan, bukan dengan yang lain. Bukan itu merupakan suatu rutinitas kita datang ke ibadah. Waduh, nggak enak ya kalau nggak datang ke ibadah. Nanti dilihat gembala kalau saya nggak ada. Waduh, nggak enak. Nah, karena nggak enaknya makanya dia datang ke ibadah. Bukan karena untuk berjumpa dengan Tuhan. Waduh, kalau saya nggak datang ke ibadah, mana bisa orang melihat baju saya yang bagus, mobil saya yang baru dan sebagainya. Hanya untuk pamer, hanya untuk dilihat orang apa yang dia miliki. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita memiliki hati yang bersih agar supaya ibadah-ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki hati yang bersih, maka ketika kita datang ke ibadah, datang ke gereja untuk beribadah, hanya untuk berjumpa dengan Tuhan, hanya untuk mencari Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, itu ketiga hal yang harus kita periksa di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, Yesus mengatakan bahwa hanya orang yang hatinya bersih saja yang akan melihat Allah. Bersih dari motivasi-motivasi yang tidak benar, bersih dari kejahatan-kejahatan di dalam hati kita. Memiliki hati yang bersih agar supaya kita dapat melihat Allah dan kebahagiaan itu menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi kekasih Tuhan, Matius 5 ayat yang ke-8 ini dapat diterjemahkan seperti ini. Oh, berbahagialah orang yang motivasi-motivasi hidupnya benar-benar murni dan bersih, karena orang yang demikian itu kelak akan dapat melihat Allah. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita ingin agar kita termasuk dalam kelompok orang-orang yang berbahagia, maka kita harus memiliki hati yang bersih dari motivasi dan tujuan-tujuan yang jahat di dalam hati kita. Nah, sebagai dampaknya kekasih Tuhan, kita akan melihat dan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kekasih Tuhan, orang yang memiliki hati yang bersih, maka dia akan memiliki motivasi dan tujuan-tujuan yang bersih juga di dalam segala sesuatu yang dia lakukan dalam hidupnya. Orang yang memiliki hati yang bersih akan melihat Allah dan berkat-berkatnya di dalam kehidupannya. Orang yang memiliki hati yang bersih akan diberkati oleh Tuhan. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.